Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia. Yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk biokimia untuk pembahasan protein. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan mudahan kita diberikan kemudahan di dalam mempelajari materi biokimia berupa protein ini. Pada materi hari ini kita akan mempelajari beberapa hal dari protein. Yaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang pendahuluan tentang protein. Lalu yang kedua kita akan mempelajari tentang asam amino. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang apa itu fungsi asam amino. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang klasifikasi asam amino. Lalu yang kelima, itu tentang peptisida. Keenam, protein. Dan yang ketujuh, klasifikasi protein. Dan yang terakhir adalah struktur protein. Dan juga kita akan mempelajari tentang apa itu denaturasi dari protein dan bagaimana cara identifikasi protein. Kita akan masuk satu persatu, nanti akan kita pelajari step by step dari beberapa materi atau subbab dari protein ini di beberapa video, sehingga kalian bisa mempelajarinya secara sedikit-sedikit, sehingga kalian dapat memahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu pendahuluan tentang apa itu protein. Nah, di sini protein itu merupakan makromolekul yang penting bagi makhluk hidup. Jadi dia adalah termasuk makromolekul. Apa ada mikromolekul? Ada, nanti kita akan pelajari. Protein yang dibutuhkan oleh makhluk hidup berasal dari hewan hingga disebut dengan protein hewani. Jadi protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Nah, sedangkan protein hewani. Sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan itu disebut dengan protein nabati. Jadi protein itu ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu berasal dari hewan, sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuhan. Protein berasal dari kata protos atau proteos, yang berarti pertama. Jadi protein itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata protos atau proteos, yang artinya adalah pertama. Protein itu memiliki 20 macam asam amino. Nah, di dalam protein itu ada asam amino. Asam amino ini itu terdiri atau diklasifikasikan menjadi 20 macam yang terdapat di alam. Ke-20 macam asam amino ini juga digabungkan dengan, jika digabungkan akan membentuk otot, urat, sutera, antibodi dengan berbagai cara. Jadi asam amino ini fungsinya buat apa? Kalau dari tubuh kita, fungsi asam amino itu dia itu sebagai pembentuk otot di sini. Pembentuk otot, makanya bagi binaragawan atau atlet, dia sangat membutuhkan dari protein. Begitu juga urat saraf, urat-urat kita itu juga terbentuk dari atau kebanyakan bahannya itu dari protein. Begitu juga sutera, antibodi, dan dengan berbagai cara proses pembentukannya. Nah, sebelum membahas protein ini, pada bab ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu asam amino. Sehingga kalian tahu tadi asam amino itu di sini ada 20 macam. Nah, itu apa? Itu asam amino. Makanya di sini kita akan membahas tentang asam amino bagian 2. Asam amino itu merupakan suatu senyawa yang mengandung gugus amino, di sini gugus amino dan gugus karboksil pada atom C yang sama, yaitu C alfa. Nah, di sini gugus amino, kalau kita lihat pada gambar sebelah kanan, di sini ada gugus amino dan di sini ada gugus karboksil. Gugus amino itu yang mana? Gugus amino yang H2N ini. NH2. Sedangkan gugus karboksil itu yang mana? COOH. Ini gugus karboksil yang berikatan dengan atom C alfa. C alfa itu yang maksudnya di sini adalah di sini atom ada C
alfa yang akan berikatan pada atom C pada bagian ini. Asam amino itu memiliki gugus R, setiap asam amino itu memiliki gugus R atau rantai samping yang berbeda. R ini itu maksudnya apa? Tadi di sini kalau kita lihat, R itu yang di sini, rantai samping yang berbeda-beda nantinya. Yang rantai sampingnya ini yang akan mengklasifikasikan jenis asam amino itu. Gugus R dari asam amino bervariasi dalam hal ukuran, bentuk, muatan, kapasitas, pengikatan hidrogen, serta reaktivitas kimianya. Asam amino larut dalam air. Nah, protein itu atau asam amino itu larut dalam air dan pelarut polar. Tetapi tidak larut dalam pelarut organik non-polar seperti eter, aseton, benzen, dan kloroform. Titik lebur asam amino lebih tinggi dibandingkan dengan asam karboksilat atau amina. Di sini kenapa dipelajari untuk asam amino ini larut dengan apa? Nah, fungsinya ketika kalian ingin mengekstraksi asam amino, maka gunakanlah ekstraksinya yang merupakan larutan ekstraksinya yang dapat melarutkan protein. Jangan menggunakan ekstraksi dari suatu senyawa yang tidak dapat melarutkan si proteinnya, seperti senyawa eter, aseton, benzen, dan kloroform. Karena kenapa? Karena ya dia tidak bisa mengekstraksi protein yang ada di dalam misalnya hewan atau di dalam tumbuh-tumbuhan tersebut, sehingga kalian tidak dapat mendapatkan si proteinnya. Asam amino mempunyai momen dipol yang besar. Momen dipol yang besar. Nah, di sini juga asam amino kurang bersifat asam dibandingkan dengan asam karboksilat. Karena di sini kan sama-sama asam ya, asam amino. Berarti kan dia bersifat asam. Namun sifat asamnya ini itu kurang atau tidak terlalu asam bila dibandingkan dengan asam karboksilat, dan kurang bersifat basa dibandingkan amina. Sini amina. Hal ini karena suatu asam amino mengandung gugus amino yang bersifat basah dan gugus karboksil yang bersifat asam dalam molekul yang sama. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, nah, kalau kita lihat gugus gambar pada sebelah kanan ini, protein itu terbentuk dari gugus amino dan gugus karboksil. Gugus amino ini, asam amino itu mengandung gugusnya yang asam, dan gugus karboksil, ada OH-nya, itu mengandung basa. Karena dia ada asam dan basa, maka sifatnya itu tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa, atau juga bisa mendekati netral. Namun sifatnya itu masih termasuk terhadap asam, karena makanya disebut asam amino. Suatu asam amino di sini, suatu asam amino mengalami reaksi asam basa internal. Tadi ya, asam basa karena dia mengandung gugus amina dan gugus karboksil yang menghasilkan suatu ion dipolar yang disebut deuterion, atau dari bahasa Jerman adalah Deuter atau hibrida. Karena terjadinya muatan ion, suatu asam amino mempunyai banyak sifat garam. PK, suatu asam amino berasal dari min NH3+ ini ya. Ini NH3+, sedangkan PKB, masih ingat ya PK sama PKB? Caranya, PK ini untuk mencari nilai asamnya, PKB itu untuk mencari nilai basahnya, berasal dari CO2-, gugus CO2- yang bersifat basa, yang sangat lemah.
Asam amino itu bersifat asam jika dibandingkan gugus karboksil dalam rantai sampingnya. Benar ya? Karena gugus karboksil itu ya bersifat basah tadi ya. Asam amino itu bersifat basah jika mengandung gugus amino dalam rantai samping. Asam amino bersifat netral jika rantai samping mengandung OH, SH, dan gugus polar. Ini maksudnya pada apa? Pada gugus R-nya tadi, R yang pada di atasnya. Di sini ada beberapa macam nama-nama asam amino, kita dapat lihat pada tabel yang pada sebelah kanan. Bila namanya alanin, di sini disingkatkan alanin atau disingkat dengan ala, memiliki gugus seperti pada gambar yang kanan ini. Begitu juga arginin atau disingkat dengan ARG dapat dilihat pada gugus yang sebelah kanan. Nah, yang selanjutnya adalah ada asparagin atau disingkat dengan ASN. Yang selanjutnya ada asam aspartat, ada sisteina. Untuk gugusnya dapat kita lihat pada sebelah kanan ini ya. Begitu juga di sini ada asam glutamat, glutamina, glisina, histidina, isoleucina, leucina. Tidak kelihatan ini. Ada juga lisina, metionina, fenilanina, prolina, serina, treonina, triptofan, dan seterusnya. Di sini nanti kalian akan coba kalian lihat dan kalian pelajari masing-masingnya. Nah, di sini asam amino mengandung ion karboksil tadi ya, CO2- dan ion amonium NH3+. Oleh karena itu asam amino bersifat amfoter. Asam amino bersifat amfoter itu artinya adalah dapat bereaksi dengan larutan asam maupun basa. Jadi amfoter itu adalah suatu senyawa yang dapat bereaksi dengan larutan asam maupun basa dan menghasilkan suatu kation ataupun anion. Untuk reaksinya dapat dilihat pada sebelah kanan ini. Apabila asam amino larut dalam air, maka gugus karboksilat akan melepaskan ion H+, sedangkan gugus amina akan menerima ion H+. Reaksinya seperti ini. Bila asam aminonya larut dalam air, maka di sini larut dalam air ya, COH, maka dia akan melepaskan H+-nya di sini. Begitu juga untuk gugus amina akan menerima H+-nya, H+ yang dari si aminonya, dari larutan COH-nya ini tadi. Maka akan bereaksi menjadi NH3, gugus amina. Asam amino, titik isoelektrik atau PI-nya, suatu asam amino adalah suatu nilai pH di mana asam amino memiliki jumlah muatan negatif yang sama dengan jumlah muatan positifnya. Atau dengan kata lain, asam amino bermuatan netral atau tidak bermuatan. Titik isoelektrik dapat ditentukan dengan elektroforesis dan titrasi. Jadi untuk mengetahui nilai dari isoelektriknya suatu protein atau asam amino itu dapat ditentukan dengan elektroforesis dan titrasi. Titik isoelektrik suatu asam amino adalah suatu tetapan fisis dan nilai titik isoelektrik asam amino netral antara 5,5 sampai 6. Ini yang disebut dengan bila dia netral. Titik isoelektrik asam amino yang pH-nya 3, maaf ya, titik elektrik asam amino yang asamnya itu pH-nya 3, sedangkan titik isoelektrik asam amino yang sifatnya basa itu antara 9 sampai 10.
Nah, kita akan lanjutkan pada fungsi dari asam amino pada video berikutnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup diskusi atau komentar di video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.